Kritik yang ditujukan kepada Gus Yakut oleh perempuan berikut ini dari intonasi nada bicaranya dan gerakan tubuhnya penuh dengan kebencian. Jadi gini, semenjak masuknya zaman kemerdekaan, azan itu memang sudah menggunakan pengeras suara. Banyak perdebatan dari sejak itu sampai sekarang memang banyak. Tapi menganalogikan suara azan dengan suara anjing yang dikeluarkan dari mulut yang katanya memiliki jabatan tertinggi di Kementerian Agama, itu begitu memalukan sih. Itu yang bikin statement dengan menganalogikan suara azan dengan suara anjing. Suara bapak yang narasinya bikin kontroversi dan bikin emosi juga sama kayak suara anjing, sama-sama berisik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Pidato Gus Yakut tentang pengaturan volume toa sampai saat ini masih ada saja yang mempermasalahkan. Bahkan kelompok tertentu mengancam akan mengadakan demo berjilid-jilid meminta supaya Gus Yakut dipecat dari jabatan menteri dan juga meminta agar minta maaf pada rakyat Indonesia, terutama orang Islam. Nah, para pemirsa, sesuai apa yang saya katakan tempo hari bahwasanya Mbah Wiro ini membuat channel salah satunya adalah untuk menyampaikan hal-hal kebenaran. Makanya walaupun saya ini sebenarnya bukan pendukung kelompok ini, kelompok itu, bukan. Saya juga bukan anggota ini, anggota itu, bukan. Tapi sesuai dengan komitmen saya bahwa bahwasanya saya akan menyuarakan hal-hal kebenaran. Makanya ada hal tersebut, pidato Gus Yakut yang dibikin ramai, yang dibikin heboh. Sekali lagi saya Mbak Wiro berbicara di video ini. Bagi Anda semuanya yang belum terkontaminasi pada hal-hal politik, coba dilihat kembali video Gus Yakut itu. Gus Yakut sama sekali tidak punya niatan yang tidak baik. Gus Yakut tidak punya niatan melarang azan, tidak. Juga Gus Yakut tidak menyamakan suara gonggongan anjing dengan yang tidak sama sekali. Itu hanya orang-orang yang punya misi dan visi tersendiri yang memelintir hal-hal itu menjadi rame, ya, karena mereka senang bikin gaduh, karena mereka punya misi dan visi. Nah, makanya Mbak Wiro berkata apa adanya di depan video ini untuk mengkanter omongan-omongan yang tidak betul tersebut. Mbak Wiro menyuarakan hal kebenaran. Samping itu karena Mbak Wiro kan sudah tua, umurnya juga tidak tahu sampai kapan, nggak lama lagi mungkin. Jadi Mbak Wiro secara pribadi menginginkan negara kita ini aman, nyaman, tenang. Kalau Mbak Wiro sudah nggak ada, negara kita ribut, alangkah berdosanya saya. Kalau negara kita ini yang aman damai ini menjadi negara seperti Timur Tengah. Jadi saya sampaikan pada Anda semuanya, pakailah hati jernih, pakailah hati bersih, jangan ikut-ikutan para kadrun yang memang punya misi dan visi tersendiri. Ya, Gus Yakut hanya akan mengatur volume, sekali lagi volume, bukan melarang azan. Bukan negara kita saja, negara luar negeri sana juga volume mengenai toa masjid ini juga diatur, bahkan di Arab Saudi juga demikian. Speaker masjid
toa luar itu hanya boleh digunakan untuk azan saja. Untuk pengajian, untuk tarhiman, itu tidak boleh. Hanya diperbolehkan untuk pakai pengeras suara di dalam, ya. Anda kurang yakin apa yang saya sampaikan? Dengarkan ini, Ustadz yang menyampaikannya. Coba begini, kita ini cerdas dikit Bapak Ibu. Menteri Agama itu tidak pernah melarang azan pakai toa. Tapi di framing di mana-mana Menteri Agama melarang azan pakai toa. Ini kan fitnah yang sungguh luar biasa. Kerjaan orang yang memang suka memfitnah, memanas-manasi, lalu demo berjilid-jilid. Masya Allah. Nah, saya ingin luruskan dulu. Menteri Agama hanya mengatur penggunaan volume toa. 100 desibel maksimal. Ini saya perlu luruskan Bapak Ibu. Karena Indonesia ini negara yang paling bebas. Jajal ke Arab Saudi. Makanya kalau naik haji itu Pak, jangan ngejedok dalam hotel aja. Keliling. Di Arab Saudi itu toa masjid hanya boleh buat azan 5 waktu. Buat ngaji nggak boleh. Ngederes nggak boleh. Tarhiman nggak boleh. Pengajian kayak gini nggak boleh pakai toa luar. Itu di Arab Saudi dan diatur volumenya. Dan di Arab Saudi jarak masjid ke masjid 1 kilo baru ada masjid. Kalau Indonesia ini satu RT satu masjid. 9 ustadz Pak keliling Malaysia kita. Bingung cari masjid di Malaysia itu Pak. Jauh-jauh jaraknya. Masjid di Malaysia itu jauh-jauh. Jarang kita mendengarkan azan karena volume azan tidak boleh gede-gede. Itu Malaysia loh. Bapak-bapak keliling ke semua negara Arab, 21 negara Arab, toa masjid hanya boleh untuk azan. Dan azannya diatur sedemikian rupa. Jadi saya ingin luruskan dulu, jangan gegeran lah kita ini, jangan gampang marahan. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, ya, bukan hanya negara-negara Arab saja yang memang sudah diatur ya, mengatur suara volume. Negara tetangga kita yang dekat Malaysia juga sama mengatur volume toa tadi. Bahkan pembangunan masjid pun di Malaysia itu diatur jaraknya minimal 1 kilo. Beda kalau negara kita ini memang bebas. Kadang-kadang tiap RT ada masjid. Nah, supaya tidak mengganggu, supaya siar tetap berjalan, makanya Gus Yakut mengeluarkan peraturan tersebut. Jadi jangan dibikin rame. Sekali lagi, Mbah Wiro ini hanya mendukung kebenaran karena sudah berkomitmen bikin channel ini salah satunya untuk menyuarakan kebenaran, mengkanter hal-hal yang tidak benar, hoak yang dibuat oleh para kadrun. Makanya saudaraku semuanya, cintailah negara kita karena para pendahulu pendiri bangsa ini sudah memikirkan negara kita ini eh, berbagai macam apa plural gitu ya, macam-macam penduduknya, bukan negara agama. Makanya sudah dipikirkan falsafah negara kita dasarnya adalah Pancasila, ya, supaya semua terlindungi. Jadi jangan hal yang dipelintir-pelintir Anda semua itu jangan gampang terprovokasi. Jadi cintailah negara kita, cintailah NKRI, supaya negara kita ini tetap aman dan damai, tenang, subur, makmur. Para pemirsa sekali lagi Mbak Wiro menyatakan bahwasanya yang disampaikan Gus Yakut itu tujuannya adalah baik. Sedangkan Mbak Wiro menyampaikan ini karena Mbak Wiro berkomitmen pada bidang kebenaran. Bukan mendukung Gus Yakut, bukan. Saya ini bukan anggota partai. Banser pun juga bukan. Ya, semoga Anda bisa memahami. Pakailah hati nurani. Jangan ikut-ikutan terprovokasi. Ya, membuat heboh, bikin rame. Seperti halnya para kadrun-kadrun itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.